Di era digital saat ini, pembelajaran tidak lagi cukup hanya dengan metode konvensional. Guru dituntut mampu menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, menarik, dan bermakna. Namun pada kenyataannya, masih banyak guru yang belum percaya diri memanfaatkan teknologi digital di dalam pembelajaran. Nah, bagaimana jika pembelajaran dapat dilakukan lebih interaktif hanya dengan sentuhan pada layar? Dalam video ini, Bapak Ibu akan melihat bagaimana guru belajar memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran yang lebih aktif dan menyenangkan. Pemanfaatan teknologi digital di dalam pembelajaran menjadi langkah penting untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan bermakna. Peserta diperkenalkan dengan berbagai fitur papan interaktif digital untuk mendukung pembelajaran di dalam kelas. Ya, yang perlu Bapak Ibu lakukan, ya, dari kebiasaan kalau belum bisa itu Bapak Ibu kita coba masuk ini ngobrol sekarang kayak berang, kayak berang kuncinya. Makanya memang tidak seperti itu. Langsung dulu ya. Bapak Ibu apakah layar media terkunci pakai password? Kalau boleh Pak ikut password. Tujuannya apa? Supaya tidak sembarangan anak-anak juga masuk ke dalam itu. Itu tujuannya. Jadi kalau boleh kunci. Bukan berarti artinya supaya tidak bebas Pak. Kita mulai menggunakan papan tulis tadi. Untuk masukkan. Masukkan. Lalu pencarian baik-baik. Terima kasih Bapak Ibu. Maka biasanya contohnya saya mencari peta Indonesia. Maka gambar ini lalu saya ambil. Lalu ini saya tempelkan di layar tersebut. Oke, terima kasih. Cara membuka ruang murid, kita pertama masuk ke Google, kita klik ruang murid. Kemudian kita klik rumah pendidikan. Oke. Ya. Di sini ada 4 ada sumber belajar, latihan soal, sumber buku pendidikan, dan pembelajaran daring. Tapi sebelum itu kita harus masuk dulu dengan akun belajar ID kita. Ya, kita bisa pilih dulu di sini. Ya, usia. Kemudian ada SMA, kalau SMA ada SMP, kalau SMP. Kebetulan saya SMA, salah kelas 10. Kita pilih aja tema atau materi kita yang sedang kita ajarkan. Misalkan litosfer, atmosfer, dan hidrosfer. Kalau kita mau ambil bahan di sini ada video pembelajaran. Kemudian ada ya. Kita contohkan tenaga endogen. Ya. Ini berbentuk PowerPoint. Oh ya. Di sini ada petunjuk materi video, kemudian rangkuman, ada CP dan TP-nya, latihan soal. Kita mau di mana? Misalnya kita mau masuk ke materi dulu. Ya, ada patahan, lipatan. Ya, sama-sama kita perhatikan video berikut. Akan mempresentasikan PPM
Guru kelas mata pelajaran IPAS, materi pokok rantai makanan kelas 6. Seperti kita lihat di awal, ya, kalau kita lihat gambar berikut, gambar ini garisnya lurus, tidak ada kemiringan, sehingga kemiringan yang diperoleh adalah 0, ya kan, lurus. Dari koordinat dapat kita lihat koordinat A, titik A 4 min 4, ya. Titik A-nya kita buat koordinat 00, kemudian titik B-nya kita pindah terserah. Contoh kita buat dia di titik seperti ini. Nah, sehingga dapat kemiringannya kita lihat perubahannya titik A kan di koordinat 0, koordinat dasar namanya ya, 0.0, kemudian B-nya adalah 4,2 di sini. Peserta belajar memanfaatkan rumah pendidikan sebagai sumber belajar digital. Demikian juga memanfaatkan ruang murid. Kegiatan berlangsung aktif dan kolaboratif dengan antusias peserta yang luar biasa. Diharapkan guru semakin percaya diri, semakin mampu memanfaatkan teknologi digital di dalam pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Darliana Siregar, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Aipio. Di sini saya akan memberikan refleksi tentang penggunaan papan interaktif digital. Yang pertama, apa yang sudah saya pelajari dari penggunaan PID? Saya belajar bahwa PID bukan sekedar memakai teknologi, tapi bagaimana teknologi itu dipakai untuk membuat pembelajaran lebih bermakna dan berpusat pada siswa. Kemudian, apa yang sudah saya pahami? Saya memahami bahwa PID mengatasi keterbatasan waktu dan ruang untuk mempelajari materi-materi abstrak yang bisa menampilkan atau kita mempermudah penampilannya melalui video, audio, dan teks interaktif di LMS. Kemudian yang ketiga, apa yang perlu saya tingkatkan? Menurut saya perlu meningkatkan untuk memahirkan lagi menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam PID. Contohnya penggunaan LMS di PID untuk aktivitas kelas yang lebih bervariasi. Kemudian yang kedua, saya perlu merancang PID untuk mengakomodasi siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Kemudian yang terakhir, saya perlu lebih sering memanfaatkan fitur quiz real time di PID. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih.